Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan berkatnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada siang hari ini. Salawat dan juga salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami pada pertemuan siang hari ini yang beranggotakan yang pertama adalah Dian Santana dengan NIM 2012912, Fatma Ar-Rahmi dengan NIM 201292271, yang ketiga Rahman Walid Habibi dengan NIM 201293327, Shinta Febriasni dengan NIM 201292208, dan Zikra Hanum dengan NIM 201299095. Nah, untuk materi yang kami bahas pada siang hari ini ialah mengenai kisi-kisi penilaian, menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta didik, serta sistematika dan gaya presentasi. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Saudari Dian Santana. Kepada Saudari Dian, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Dian Santana dengan NIM 2012-9122 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kisi-kisi penilaian. Yang pertama yaitu pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi soal yang baik harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain yang pertama yaitu representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponennya harus terurai, rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian soalnya dapat dibuat dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Sebenarnya format kisi-kisi tidak ada yang baku, karena itu banyak model format yang dikembangkan para pakar evaluasi. Namun demikian, sekedar untuk memperoleh gambaran, format kisi-kisi dapat dibagi menjadi dua komponen pokok, yaitu komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas ditulis di bagian atas matriks, sedangkan komponen matriks dibuat dalam bentuk kolom sesuai. Komponen identitas meliputi jenjang madrasah, jurusan program studi bila ada, bidang studi mata pelajaran, tahun ajaran, dan semester. Kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, keseluruhan, dan bentuk soal. Sedangkan komponen matriks terdiri atas kompetensi dasar, materi, jumlah soal, jenjang kemampuan, indikator, dan nomor urut soal. Contoh, salah satu unsur penting dalam komponen matriks adalah indikator. Indikator adalah rumusan pernyataan sebagai bentuk ukuran spesifik yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Berikut ini merupakan contoh rumusan kata kerja operasional. Yang pertama yaitu domain kognitif, yang terdiri dari yang pertama pengetahuan atau ingatan, yang selanjutnya pemahaman, kemudian penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu domain afektif. Yang pertama terdiri dari kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, dan ketekunan ketelitian. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Dian Santana. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zikra Hanum. Kepada Zikra Hanum kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai contoh rumusan kata kerja operasional yang ketiga yaitu domain psikomotor.
yaitu menirukan, menggunakan artikulasi atau mengucapkan dengan nyata, menyatukan dengan menyambung, mewujudkan, membina, menukar, membersihkan, menyusun, menghubungkan, melatih, mengikuti, membuat bagan, melokalisir, mengikat, mencampur, mengasah atau menajamkan, mengaduk, mengerjakan dengan teliti, memulai, memanaskan, mengidentifikasi, dan sebagainya. Adapun manfaat adanya indikator adalah yang pertama, guru dapat memilih materi, metode, media, dan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dan pegangan bagi guru untuk menyusun soal atau instrumen penilaian lain yang tepat sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi soal. Komponen di dalam kisi-kisi soal disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan tes. Kisi-kisi soal terdiri dari dua jenis komponen, yaitu komponen identitas dan komponen matriks. Adapun komponen identitas sebagai berikut. Yang pertama, jenis dan jenjang sekolah. Kedua, program studi dan jurusan. Ketiga, mata pelajaran. Yang keempat, tahun ajaran. 5, kurikulum yang berlaku. 6, alokasi waktu pengerjaan setiap bentuk soal. Yang ketujuh, jumlah soal. Yang terakhir yaitu bentuk soal. Kemudian komponen matriks sebagai berikut, yaitu kompetensi dasar, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Selanjutnya yaitu level kognitif kisi-kisi soal. Untuk level kognitif ada 6 tingkat yang bisa dipilih, yaitu yang pertama yaitu C1, yaitu mengingat. Maksudnya itu menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari dari guru, buku, dan sumber lainnya tanpa perubahan. Yang kedua yaitu C2, memahami, yaitu mengolah bentuk aslinya tanpa mengubah arti kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, dan gambar. Yang ketiga yaitu C3, menerapkan, itu menggunakan informasi, konsep, prosedur, dan prinsip yang telah dipelajari untuk sesuatu yang baru alias baru dipelajari. Yang keempat yaitu menganalisis, menggunakan keterampilan yang telah dipelajari terhadap suatu informasi yang belum diketahui di dalam mengelompokkan informasi, menentukan hubungan antara beberapa kelompok, membuat kesimpulan, dan menyusun argumentasi. Yang kelima yaitu C5, mengevaluasi, yaitu menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan kriteria. Yang terakhir yaitu C6, menciptakan, membuat hal baru dari yang telah ada sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen pembentuknya. Baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Zikra Hanum. Untuk materi berikutnya, yaitu materi menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta didik, akan dijelaskan oleh Saudari Shinta Febriasni. Kepada Saudari Shinta, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta didik. Pertanyaan merupakan tingkah laku yang sangat penting di dalam kelas. Pertanyaan untuk mengetahui apakah kualitas berpikir siswa dari sederhana terjadi perubahan berpikir secara kompleks setelah diberikan pelajaran. Sardinian tahun 1987 dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar mengatakan bahwa pertanyaan yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas, tujuannya jelas, setiap pertanyaan hanya ada satu masalah, mendorong siswa untuk berpikir kritis, jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak. Kemudian bahasa dalam pertanyaan dikenal baik oleh siswa dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Berikutnya yaitu tujuan penggunaan keterampilan bertanya.
Tujuan pertama yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap pokok bahasan. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, mengembangkan SCL atau Student Centered Learning. Yang keempat, menarik siswa dalam pokok pembicaraan. Yang kelima, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang keenam, mengetahui kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, memotivasi siswa mengeluarkan pendapat. Yang terakhir, yaitu mengukur hasil belajar siswa. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan yaitu di antara lain yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kemudian, kebiasaan yang harus dihindari yaitu mengulang pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, kemudian pertanyaannya yang memancing jawaban serentak, kemudian pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu untuk menjawabnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Sunita Fitriasni. Untuk penjelasan materi berikutnya akan kami serahkan kepada Saudari Fatma Rahmi. Kepada Fatma Rahmi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Fatma Arahmi dengan NIM 2012972 akan melanjutkan presentasi tentang komponen keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Contohnya, kita telah mengetahui bahwa jika tanah itu gundul, tanah yang bagaimana lagi yang mudah terjadi erosi tanah oleh air. Yang ketiga yaitu pemusatan. Yang keempat itu pemindahan giliran. Contohnya beberapa siswa bergilir diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama. Yang kelima yaitu penyebaran. Contohnya itu beberapa pertanyaan yang berada di seberangkan giliran kepada siswa yang bertanda. Yang keenam yaitu pemberian waktu berpikir. Yang ketujuh yaitu pemberian tuntunan. Yang ke-8 mengungkapkan sekali lagi pertanyaan dengan cara lain yang lebih sederhana. Yang ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Dan yang ke-10 mengulangi penjelasan sebelumnya yang berhubungan. Cara guru dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan siswa. Secara eksplisit mendorong siswa untuk selalu bertanya, menyadari bagaimana nada suara hingga kita dapat mengatur perilaku dan komentar kita di dalam pembelajaran yang mengakomodasi siswa untuk bertanya tanpa merasa sungkan, jengah atau takut. Pastikan semua siswa mendengar pertanyaan itu, memperjelas pertanyaan, langsung menjawab pertanyaan sesegera mungkin, bersikaplah diplomatis ketika siswa meningkatkan pertanyaan yang terlalu jauh melenceng, pertanyaan yang terlalu rumit, atau terus-menerus mengajukan pertanyaan hanya untuk bertanya dan menghabiskan waktu pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sistematika dan gaya presentasi. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi, yaitu pertukaran pesan atau informasi antara Anda dengan seorang atau beberapa orang. Seseorang membawa informasi tersebut, kemudian menyampaikan kepada orang lain melalui sebuah saluran. Selanjutnya, orang menerima informasi dan berinteraksi atas informasi yang diterima tersebut. Adapun tahap-tahap dalam presentasi yaitu tahap persiapan. Yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap penutupan. Ada beberapa teknik dan prinsip dalam presentasi, di antaranya yaitu teknik membuka presentasi. Pembukaan yang baik bertujuan untuk menarik perhatian, memperkenalkan topik dan tujuan presentasi, membangun hubungan dan percakapan dengan audiens. Yang kedua yaitu teknik menarik perhatian. Gunakan pertanyaan atau kutipan, berikan pertanyaan, ceritakanlah sebuah kisah, gunakan humor atau anekdot. Yang ketiga yaitu teknik menyusun presentasi.
Yang pertama yaitu isi, pembuka, dan penutup. Selanjutnya itu teknik latihan presentasi. Yang pertama, meningkatkan percaya diri, menguji kesinambungan poin-poin yang akan dibawa, menentukan cara terbaik untuk menyampaikannya, memberikan waktu yang dibutuhkan untuk presentasi, mengenali audiens presentasi, prinsip motivasi, prinsip perhatian, prinsip penggunaan, prinsip keinderaan, prinsip ulangan, dan yang terakhir yaitu prinsip pengertian. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fatma Rahmi atas penjelasan materinya. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk sesi penambahan materi dan sesi tanya jawab akan kita lakukan di e-learning. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.